Moms, apa kabar? Hari ini kita punya misi khusus nih untuk bedah materi. Kita mau menyelami rahasia di balik tangisan panjang si kecil yang kayaknya nggak kunjung berhenti. Biar Moms di rumah nggak merasa kewalahan lagi nih. Iya, betul. Dan sebelum kita mulai bahas lebih jauh, aku mau kasih validasi dulu nih buat para moms. Kelelahan yang kalian rasakan saat ini tuh wajar banget. Bener banget ya, pasti capek menghadapi tangisan terus-terusan. Pasti. Dan moms nggak sendirian kok. Secara statistik tuh sekitar 1 dari 5 bayi melewati fase kolik ini. Jadi tarik napas dalam-dalam, ini normal banget. Wah, melegakan ya dengernya. Nah, kalau dipikir-pikir, kolik ini tuh kayak alarm misterius yang susah banget dimatiin ya. Terus dari materi yang kita kumpulkan, ada yang namanya rumus 3 nih. Nah iya, rumus 3. Katanya tuh bayi menangis lebih dari 3 jam sehari, minimal 3 hari seminggu, dan berlangsung 3 minggu berturut-turut. Terus biasanya memuncak di usia 8 minggu ya. Tepat sekali. Karena menangis itu kan satu-satunya kosakata bayi ya, jadi kita harus pintar-pintar membaca bahasa fisiknya. Bahasa fisik kayak gimana tuh contohnya? Misalnya wajahnya tiba-tiba memerah, terus lutut ditarik ke dada, atau punggungnya melengkung kaku, dan tangannya mengepal. Pas lihat itu, jangan panik dulu. Agak bikin kaget sih pasti liatnya. Betul, tapi itu wajar, karena tubuhnya sedang bereaksi. Oke, jadi jangan panik. Nah, yang jadi pertanyaan utama nih. Jadi, apa sebenarnya pemicu utamanya? Kalau dari catatan kita, pemicunya itu bisa dikelompokkan jadi 3 hal utama. Faktor fisik, adaptasi lingkungan, dan pencernaan yang sensitif. Oh, ada 3 ya? Kita mulai dari mana dulu nih pembahasannya? Kita mulai dari adaptasi lingkungan dulu, atau yang sering disebut trimester keempat. Bayi itu sering kaget atau ngalamin sensory overload. Oh, karena dunianya terlalu terang dan bising gitu ya pas lahir, kan beda sama di perut? Iya, betul banget. Makanya pelukan dan suara detak jantung ibu itu jadi tempat teramannya mereka. Karena mengingatkan sama suasana yang tenang di dalam rahim. Wah, pantesan. Terus ini nyambung juga dong sama fenomena witching hour di sore hari itu. Ini kayak baterai sosial bayi yang mendadak habis ya? Nah, analogi yang pas banget tuh. Baterai sosialnya habis. Tanda awalnya gampang dikenali. Bayi biasanya mulai buang muka kalau dideketin. Oh gitu, dia menghindar ya? Terus solusinya gimana dong kalau udah mulai buang muka? Solusinya cukup mudah sih. Kurangi cahaya di ruangan, redupkan aja, dan pastikan ia cukup tidur siang, biar sistem sarafnya nggak terlalu kewalahan pas sore. Oke, masuk akal. Nah, dari adaptasi luar tubuh, kita masuk ke dalam tubuh nih, spesifiknya ke perut. Ah iya, drama perut mungil ya. Sistem pencernaan bayi itu kan masih belajar mencerna makanan, jadi wajar banget kalau gampang kembung. Makanya butuh banget disendawakan ya habis nyusu. Betul, harus disendawakan. Sama bisa juga dikasih pijatan I love you di perutnya buat bantu dorong gelembung gas keluar. Pijat I love you, oke. Terus di materi juga dibahas soal reflux ya, katup lambungnya katanya belum sempurna kan? Iya, katupnya itu masih longgar, jadi susu gampang naik lagi dan bikin perih. Solusinya simple, posisikan bayi tegak setelah menyusu, biar gravitasi yang nahan cairannya. Oh, manfaatin gravitasi. Tapi tunggu, kalau misal ada tanda kayak eksim di pipi atau BAB-nya berlendir, itu beda lagi kan kasusnya? Nah, kalau ada gejala itu, kita udah masuk ke ranah alergi protein susu sapi. Berarti nggak bisa ditanganin sendiri dong ya? Harus langsung konsultasi ke dokter buat ganti susu atau ibunya yang diet? Pastinya, jangan tebak-tebakan sendiri kalau udah ada tanda alergi. Benar sih. Tapi ada satu hal yang menarik banget nih dari catatan kita. Ternyata masalah perut yang bikin rewel itu kadang bermulanya dari mulut ya. Iya, ini sering banget terlewat sama orang tua. Namanya tongue tie atau tali lidah. Oh, yang bikin bayi sulit melekat pas menyusui itu ya? Betul sekali. Karena selaput di bawah lidahnya kaku, jadinya segel saat menyusu bocor. Dia jadi banyak menelan angin, belum lagi bikin puting ibu lecet. Aduh, kebayang sih sakitnya. Terus cara atasinya gimana tuh kalau ternyata tongue tie? Konsultasi aja ke konselor laktasi. Biasanya dengan tindakan medis kecil aja, anatomi lidahnya bisa diperbaiki, dan masalah pencernaan langsung teratasi kok. Wah, ternyata saling terhubung ya. Kalau disimpulkan, ini tuh semacam permainan mencocokkan buat jadi peta panduan detektif bunda ya. Iya, bener banget. Tinggal dicocokkan aja gejalanya. Kayak kalau gumoh berarti posisikan tegak. Kalau ada eksim, cek susunya. Terus kalau rewel jam tertentu di sore hari, redupkan kamar.
Praktis ya ternyata. Praktis. Dan yang paling penting nih, ingat ya moms, bayi yang menangis itu bukan berarti moms adalah ibu yang buruk. Kalian tuh bunda yang luar biasa. Manis banget pesannya. Badai ini pasti berlalu kan seiring bertumbuhnya si kecil? Pasti berlalu. Dan coba deh pikirkan hal provokatif ini. Bagaimana jika fase yang sangat melelahkan ini sebenarnya adalah cara alamiah untuk melatih dan menajamkan insting keibuan kita sejak dini? Wah, pemikiran yang luar biasa untuk direnungkan ya. Ternyata keheningan mutlak kadang bukan yang mereka cari. Dan ada hikmah besar di balik rasa capek kita. Oke Moms, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.